Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, sebelumnya perkenalkan nama saya Herman Badawi SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, akan mengajar kelas 10 semester 1. Oke, anak-anak sekalian sudah siap belajar? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, di sini ada daftar isi, yang mana bab pertama tentang mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Bab kedua itu pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Bab 3 kritikan dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Bab 4 itu menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Sedangkan bab 5 itu bersepakat melalui negosiasi. Oke, bab pertama di sini kita akan ngebahas tentang mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Nah, di sini ada pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua ada interpretasi teks laporan hasil observasi. Kemudian ada struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat nanti kita akan membahas juga tentang penyusunan teks hasil observasi. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini pengertian, ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Sedang apakah orang-orang tersebut yang berada di pinggir pantai? Pinggir pantai kan itu? Ya, oke, betul. Nah, nanti kita lihat pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian ada informasi apa dalam teks laporan hasil observasi. Oke, pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Apa sih teks laporan hasil observasi atau report? Nah, ada yang tahu menjawab? Ya, lihat di slide-nya. Nah, di situ ada teks laporan hasil observasi atau report. Ini berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Betul. Nah, kegiatan observasi ini merupakan kegiatan apa? Pengumpulan data atau informasi melalui apa? Pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat. Di mana? Di lapangan atau lokasi pengamatan yang tadi. Kalau memang di pantai, ya di pantai. Kita amati ada apa saja yang di sana. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Yang tadi misalnya, kamu berada di pantai, yang kamu lihat apa, lokasinya di mana, itu. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ini juga harus ada ciri-cirinya agar kamu semua dapat mengetahui mana itu yang dikatakan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, cirinya itu bersifat objektif, global, dan universal. Nah, objektif yang benar-benar objek. Objeknya mana? Kalau memang itu pantai, ya pantai, bukan di gunung, bukan di tempat yang lain. Kalau memang kamu membuat laporan hasil observasinya. Ciri yang kedua, ciri teks laporan hasil observasi itu adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi tidak boleh melakukan objek selain objek yang satu tadi. Kalau memang sudah pantai, tentang pantai, ya pantai kamu objeknya satu. Cukup satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, itu yang ketiga, ditulisnya ini secara lengkap. Nah, secara lengkap dan sempurna. Betul. Jadi tulis harus lengkap. Jangan sekilas saja.
Jangan saya pergi ke pantai, pantai itu ada laut, ada orang banyak. Nah, itu kita lengkap aja. Biasanya kalau sedang jalan-jalan secara langsung kita bisa menceritakan hasil jalan kamu, baik itu ke pantai, ke gunung, dan di tempat-tempat wisata yang lainnya. Bisa diceritakan. Kemudian itulah yang namanya laporan. Kamu melaporkan secara tidak langsung, Yang keempat ini dituliskan berdasarkan fakta. Nah, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi faktanya kalau memang itu di laut, ya pasti faktanya airnya asin, banyak orang semuanya sedang menanam pohon, wah, ya, atau sedang jalan-jalan. Kamu yang dilihat di situ faktanya apa? Air laut, airnya ya asin, ada pasirnya, oh pasirnya itu banyak, ya karena di laut. Nah, ya seperti, jadi itu fakta jelas ya, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya, informasi teks ini merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, informasinya ini merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, benarnya apa yang pernah kamu lihat? Oh iya, emang itu pantai. Pastilah airnya asin dan sebagainya. Itu contoh kecilnya. Yang selanjutnya, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi jelas-jelas pantai ceritanya tidak ini jadi prasangka atau dugaan-dugaan belaka. Jangan sampai seperti itu. Itu tidak mengandung prasangka atau dugaan. Kemudian yang selanjutnya, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi itu saling berjenjang ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasi apa saja? Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Nah, fakta ini merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Nah, pernyataan tersebut ini merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Nah, objektif itu berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Jadi itu objektif yang jelas-jelas ada. Oke, next. Oke, yang ke B ini interpretasi teks laporan hasil observasi. Ini ada dua. Ada ringkasan teks laporan hasil observasi. Ada simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Oke, next. Oke, langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada 3 langkah untuk meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kamu pahami atau memahami isi teks. Nah, teksnya itu kamu pahami terlebih dahulu. Ketika sudah paham, pasti bisa membuat sebuah atau meringkas teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kamu bisa menemukan pokok-pokoknya. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Oke, next. Oke. Di sini simpulan teks hasil laporan observasi. Nah, kita sampai ke simpulan. Interpretasi ini terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, simpulan itu apa? Ada yang tahu? Oke, nah itu ada di slide ya. Simpulan itu adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Nah, dalam hal ini adalah teks. Nah, sesuatunya itu adalah teks. Nah, simpulan ini disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga, C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke.
Oke, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada definisi umum, definisi bagian, ada definisi manfaat atau perilaku, ada penutup atau simpulan. Nah, definisi umum itu apa? Yuk, silakan dibaca. Definisi umum itu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks, betul ya. Kemudian ada definisi bagian. Ini struktur dari teks laporan hasil observasi. Harus paham ya. Ada berapa struktur teks laporan hasil observasi? Ada 4. Nah, yang pertama, definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, kemudian yang keempat itu adalah penutup atau simpulan. Nah, kita lanjut ke definisi bagian. Tadi definisi umum udah. Nah, definisi bagian ini merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelas rinci. Itu definisi bagian. Kemudian definisi manfaat atau perilaku. Nah, definisi manfaat ini merupakan bagian yang menjelaskan manfaat. Ya, menjelaskan bagian manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, ini biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakannya itu adalah apa? Definisi perilaku, betul. Kalau ingat harus tahu nih ya, definisi manfaat atau perilaku. Jadi, definisi manfaat itu untuk benda mati. Kalau definisi benda hidup itu menggunakan definisi perilaku. Oke. Kemudian yang terakhir penutup atau simpulan. Nah, penutup atau simpulan ini merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Nah, penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Nah, penutup atau simpulan ini bersifat opsional. Apa Pak itu opsional? Opsional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Oke, next. Oke, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada kata, yang pertama kata, frase, verba, dan nomina. Ini kaidah kebahasaannya. Yang kedua kalimat, definisi, dan deskripsi. Dan yang ketiga kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, anak-anak sekalian. Oke, yang keempat, D-nya ini penyusunan teks laporan hasil observasi. Ada gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nanti ada berbentuknya gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi ini dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Next. Oke, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, lihat di situ. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Nah, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kamu diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan kamu susun. Nah, mengembangkan teks ini dimulai dengan apa? Dengan menulis gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok ini dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, gagasan pokok itu adalah ide pokok yang mencari umum ke khusus. Artinya, penjelasan sebuah kalimatnya yang menyatakan umum kemudian ke khusus itu gagasan pokok atau ide pokok sama. Ini selalu muncul. Oke, next. Oke, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini ada beberapa langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diliti. Kamu harus tentukan dulu topik masalahnya itu apa yang kamu amati. Nah, kalau emang pantai ya pantai kamu. Apa yang ada masalahnya yang kamu amati, kamu teliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Ketiga, melakukan pengamatan sesuatu dengan masalah yang ditentukan. Kamu amati,
dengan pengamatan sesuatu dengan masalah yang ditentukan. Masalahnya apa? Kepadatan pengunjung dan sebagainya atau seperti apa? Kalau memang kamu amati. Yang selanjutnya meneliti ulang hasil pengamatan. Kamu teliti ulang kalau hasil pengamatan kamu. Yang selanjutnya membuat kerangka laporan hasil observasi. Selanjutnya menyusun laporan hasil observasi dan membenahi laporan. Oke, terima kasih. Itu bab pertama telah kita bahas. Sampai bertemu lain waktu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Selalu kamu yang belajar di rumah juga selalu semangat. Walaupun belajar di rumah tetap kita semangat, optimis agar cerita kita bisa tercapai. Mudah-mudahan kendala yang ada di kita bisa kita atasi bersama-sama. Saya sebagai guru bahasa Indonesia, Pak Herman, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali ke materi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.